Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam jumpa kembali dalam renungan harian yang menyapa kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita menyatukan diri di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, penyelamat dan pemelihara kehidupan kami. Terpujilah Engkau pencipta dan pemberi segala anugerah kebaikan bagi kami. Terima kasih untuk keselamatan dan pemeliharaan Tuhan hingga kami sampai pada hari baru ini. Kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami dan berkati firman-Mu, supaya menjadi kekuatan yang baru di dalam kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 12 adalah satu perikop dalam kitab 1 Korintus yang berbicara tentang setiap orang dianugerahi karunia-karunia yang berbeda oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus, ini berisi pelayanan Paulus kepada jemaat Korintus yang hidup dalam kesenjangan, yang hidup dalam kesombongan juga kekecewaan. Sebagian merasa dirinya yang terberkati, sebagian kemudian merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Secara umum renungan ini mau mengarahkan setiap orang untuk menyadari dan mengerti bahwa setiap orang di antara kita, setiap individu, setiap pribadi di antara orang yang percaya kepada Tuhan sesungguhnya diberi anugerah. Kalaupun anugerahnya berbeda-beda, kalaupun karunia yang ada pada kita berbeda-beda, maka setiap orang tidak boleh berkata bahwa hidupnya tidak terberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, seringkali dalam hidup ini orang merasa bahwa hidupnya tidak terberkati, sementara orang lain sepertinya memperoleh banyak berkat. Padahal dia tidak menyadari bahwa berkat yang dia terima juga banyak. Tapi seringkali sukacita dalam hidupnya, berkat yang ada padanya dia tidak sadari. Oleh karena dia terlalu memikirkan hal-hal di luar, terlalu menghitung-hitung apa yang ada pada orang lain, sehingga dia lupa untuk menikmati, mensyukuri, merasakan berkat Tuhan yang dia terima dalam hidupnya. Karena itulah renungan kali ini mau memanggil setiap orang. Tidak boleh seorang pun berkata bahwa sepertinya orang lain terberkati. Kalau mereka yang hidup di dalam roh harus mampu berkata, Yesus itu adalah Tuhan kita. Berkat yang ada padamu juga Tuhan anugerahkan bagiku. Roh yang memberi padamu berkat dan karunia juga memberikan kepadaku karunia. Orang yang mengenal Tuhan tidak boleh berkata seolah-olah Yesus hanya memberkati orang yang ada di sana. Yesus seolah-olah hanya peduli pada orang di luar sana. Yesus tidak peduli padaku. Yesus tidak memelihara hidupku. Yesus tidak memberi berkat dalam kehidupanku. Kita punya karunia yang berbeda-beda. Ada yang punya karunia untuk berbicara. Ada yang punya karunia untuk memberkati. Ada yang punya karunia untuk
merangkul, ada yang punya karunia untuk memberi hal yang lain bagi orang lain, ada yang punya karunia untuk mampu menikmati, ada yang punya karunia untuk mampu membagi dan juga sebagainya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, Tuhan kita adalah sama. Tuhan yang mengaruniakan kepadamu segala kebaikan melalui Roh Kudus adalah Tuhan yang mengaruniakan bagiku juga berkat di dalam Roh Kudus. Karena itu hidup kita semua adalah hidup yang terberkati. Hidup kita semua adalah hidup yang diberi karunia daripada Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagimu untuk merasa dirimu tidak terberkati, orang lain sepertinya terberkati. Aku, engkau, keluargamu, kita semua Tuhan anugerahkan karunia dan berkat di dalam Roh Kudus. Karena itu, biarlah Roh Allah yang senantiasa memberi hikmat kepada kita mengambil tempat yang lebih banyak untuk memberi kita kebijaksanaan, mengerti setiap rancangan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu yang kami boleh terima dalam hidup kami. Kami menerima karunia-karunia yang berbeda melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, biarlah Roh Allah juga bekerja bagi kami untuk mengerti dengan hikmat dan bijaksana setiap karunia yang kami boleh terima dalam hidup kami, hingga kami boleh memakainya, menikmatinya, mensyukurinya di dalam sukacita. Terima kasih untuk pelajaran dalam firman Tuhan yang mengajari dan membaharui kehidupan kami, untuk menyadari betapa baiknya Tuhan atas hidup kami dan betapa baiknya Tuhan yang memelihara setiap orang di antara kami, yang menganugerahkan kepada kami karunia-karunia dalam kehidupan kami. Karena itu ajari kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu dalam segala kebaikan Tuhan atas hidup kami. Hari ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu setiap jemaat Tuhan, juga kami semua. Anugerahi kami dengan keselamatan, kesehatan, berkat, dan juga kebaikan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, anugerah dari Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam nama Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat menjalankan aktivitas, selamat menikmati karya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.